Ibu. Oke, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Novriani. Di sini kamu bisa panggil Ibu Novi. Nah, jadi Desti tadi kesini dengan siapa? Dengan teman Ibu. Oke, dengan teman. Jadi Desti kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah. Sebelum kita melakukan proses konseling ke depannya, Ibu akan jelaskan kode etik dalam konseling. Ya. Sebelumnya Desi sudah pernah ikut konseling? Belum Ibu. Oh, belum pernah? Iya. Oke. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu untuk membantu dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke. Adapun asas-asas dalam bimbingan konseling ini terbagi menjadi 3. Asas-asas dalam konseling terbagi menjadi 3, yaitu asas kerahasiaan, di mana Desti menceritakan permasalahan yang Desti rasakan, tidak perlu khawatir karena pasti Ibu akan jaga kerahasiaannya. Dan asas keterbukaan, di sini Desti tidak usah ada yang ditutupi. Kalau memang ada yang membuat Desti merasa kayak ganjal, ceritakan saja. Oh iya. Dan ketiga itu asas kesukarelaan, di mana Desti dengan sukarela datang ke sini menemui Ibu dan membicarakan permasalahan yang Desti rasakan. Jadi itu tadi ya asas-asas dalam konseling. Bisa dipahami? Ya bisa Ibu. Oke, dan dalam melakukan proses konseling ini kita dibatasi oleh waktu. Kita mempunyai 3 pilihan waktu, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Kira-kira Desti pilih yang mana? 30 menit saja Ibu. Oke, kesepakatan waktunya 30 menit ya. Oke. Baiklah, sekarang kita akan mulai proses konseling 30 menit ke depan. Oke. Nampaknya Desti merasa cemas begitu. Kira-kira apa yang permasalahan yang Desti rasakan? Boleh diceritakan kepada Ibu? Begini Bu, sebenarnya masalah saya ini simpel, tapi bagaimana ya? Rumit sih, simpel, tapi kalau menurut saya Ibu simpel, tapi agak rumit lah begitu. Begini Bu, saya fobia karet gelang, terus teman-teman di kelas saya itu sering menakuti saya dengan karet gelang. Oke, bisa kamu jelaskan kenapa dan sejak kapan kamu tidak suka dengan karet gelang? Semenjak saya kelas 2 SD Bu. Pas itu saya makan es krim di kantin, tapi saya tidak tahu kenapa saya merasa kayak macam tertelan begitu dari Ibu, sehingga membuat saya terasa tercekik dan hampir mati. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, lalu leher saya harus dibelah. Saya masih kecil, sangat trauma dengan keadaan itu. Ini masih ada bekasnya Bu. Saya koma sampai 6 bulan. Akhirnya saya harus mengulang kelas 2 selama 1 semester. Bu, saya benci sekali dengan karet gelang Bu. Pas itu saya keceplosan kalau saya sangat tidak suka dengan karet gelang sama teman-teman. Dan saat itu juga teman-teman saya mengganggu saya dengan karet gelang Bu. Oke, jadi kamu fobia gara-gara karet gelang itu? Iya benar Bu. Kamu sakit dan juga harus mengulang dalam kelas 2 gara-gara karet gelang itu. Iya benar sekali Bu. Dan kamu juga merasa tidak nyaman Iya Ibu. karena teman-teman kamu mengganggu kamu dengan karet gelang. Iya Ibu. Baiklah, dari masalah kamu kita akan menggunakan teknik konseling behavioral. Maksudnya, Ibu akan memberikan kamu rasa cemas akan masalahmu dan kita akan sama-sama menghilangkan fobia kamu itu. Bagaimana? Kamu setuju? Ya, saya ikut saja lah Bu. Saya pasrah. Baiklah, kamu duduk di sini. Coba rileks kecepatannya. Kamu bayangkan di pintu sana saya berdiri dan membawa 1 karet gelang. Saya takut Bu. Tidak mencoba, bagaimana mungkin kamu bisa melawan rasa takut kamu itu? Coba dulu ya.
Tutup matanya, relax. Kamu bayangkan di suatu tempat yang indah waktu kamu SD kelas 2. Saat kamu jajan es krim, kamu menikmati sampai habis tanpa ada apapun ya. Gimana rasa es krimnya? Enak? Iya Bu, enak. Lalu kamu dijemput papi dan mamimu. Setelah besoknya, kalian bermain karet bersama teman-teman. Oke. Setelah es krimnya habis, kamu dijemput papi dan mamimu. Setelah besoknya, kamu dan teman-teman bermain karet bersama dan tidak ada apa-apa. Kamu paling jago main karetnya. Teman-teman semua memujimu. Oke, dan kamu menang, menjadi juara. Teman-teman salut sama kamu dan sayang sama kamu. Kamu hebat main karetnya. Oke. Lalu kamu bayangkan saya berdiri di depan pintu dengan membawa satu karet gelang dan kamu merasa biasa saja. Kamu itu kan juara dari pemain karet gelang. Oke, lalu ibu menambahkan dengan satu kantong plastik dan berdiri masih di depan pintu. Setelah itu ibu jalan membentuk karet gelang yang bisa dibuat permainan dan ibu meletakkannya di depanmu. Kamu merasa tak masalah karena karet gelang teman biasa kamu bermain dan membuat kamu dipuji teman-temanmu. Lalu saya mendekatkan pada kamu dan berada di depanmu dan kamu menjulurkan tanganmu berusaha memegangnya tapi sangat jauh berusaha lagi. Oke. Kamu merasa santai karena kamu sudah bisa memegang karet itu. Kamu cium, kamu ikat di tangan, lalu ambil lagi letakkan di tangan. Oke, buka matamu pelan-pelan. Oke, tetap pegang. Bagaimana perasaanmu? Sudah agak membaik Bu. Oke, lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan karet gelang itu? Memegangnya erat-erat Bu. Apa yang kamu rasakan? Mulai tidak takut lagi Bu. Oke, sekarang masih takut? Biasa saja Bu. Baiklah, itu tandanya kamu sudah oke dalam menyelesaikan masalahmu sekarang. Ibu minta pendapatmu mengenai konseling. Saya rasa konseling itu adalah tempat yang pas yang saya rasa untuk menyelesaikan masalah dan tempat paling oke. Saya merasa nyaman selama di konseling dan saya berterima kasih atas bantuan ibu. Boleh saya masuk kelas ibu? Saya sudah tidak sabar untuk menunjukkan ke teman-teman kalau saya sudah tidak takut lagi dengan karet. Oke, baiklah kalau seperti itu. Kita juga sudah dibatasi oleh waktunya kita habis. Nanti ketika kamu ada rasa cemas atau rasa permasalahan apa lagi, nanti hubungi saja ibu ya. Ya, makasih Bu. Oke. Assalamualaikum.